Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida Likuatan dengan NIM 2023-050102-095. Di sini saya akan membahas materi 7 sampai 11 yang dibahas sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini langsung saja saya akan membahas materi yang ketujuh, yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nah, nisbah adalah pembagian keuntungan antara pemilik dana dan pengelola usaha. Maka yang dipakai pada akad itu yaitu mudharabah dan musyarakah. Sedangkan profit margin adalah keuntungan tambahan atas harga pokok barang, maka yang dipakai itu pada akad murabaha. Nah, di sini perbedaan nisbah dan margin yaitu nisbah ini laba berubah sesuai hasil usaha, sedangkan margin nilai tetap sejak awal akad. Nah, di sini ada faktor penentuan yaitu ada internal sama eksternal. Sedangkan internal ini biaya operasional, resiko usaha, jangka waktu, dan target laba. Sedangkan eksternal yaitu persaingan pasar, profil nasabah, regulasi OJK, dan fatwa DSN atau MUI. Sedangkan prinsip syariah adalah keadilan, transparansi, kerelaan, bebas riba, dan gara. Nah, jadi dalam kesimpulan materi ini yaitu nisbah dan margin adalah menggantikan sistem bunga konvensional dan penetapan harus seimbang yang menguntungkan bank dan tetap terjangkau nasabah, berlandaskan syariah agar adil dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya materi ke-8 yaitu manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Manajemen proses pembiayaan adalah peraturan alur kerja secara sistematis agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai syariah. Tujuannya itu untuk menyalurkan dana tepat sasaran, meminimalkan risiko, serta menjamin keamanan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Sedangkan dokumentasi pembiayaan adalah berfungsi sebagai bukti hukum yang mengikat, isinya meliputi surat permohonan, identitas, akad pembiayaan, bukti jaminan, dan surat persetujuan. Semua disimpan dengan sistem pengawasan ganda agar aman dan teratur. Pengawasan pembiayaan itu bertujuan untuk mencegah penyimpanan dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan kegiatannya memantau angsuran, mengunjungi usaha secara berkala, memberikan peringatan jika terlambat bayar, serta mengklasifikasikan kualitas pembiayaan. Nah, kesimpulan dari materi ini, proses pembiayaan berjalan terstruktur dari awal hingga akhir. Dokumentasi menjamin kepastian hukum, sedangkan pengawasan menjaga keamanan dana. Semua tahap harus tetap berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya materi ke-9 yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, mengapa pembiayaan syariah ini penting? Karena dalam perbankan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis untuk menghindari riba, gharar, dan maisir. Sedangkan pembiayaan syariah ini mendorong kemitraan keadilan dan inklusif keuangan, maka berperan sebagai sumber pendanaan usaha, investasi, dan konsumsi yang sesuai prinsip syariah. Sedangkan penyusunan rencana pembiayaan itu adalah langkah perencanaan yang memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan nasabah dan profil risiko bank. Prosesnya ini sistematis dan identifikasi kebutuhan, maka penentuan akad itu jumlahnya dan jangka waktu ini skema pembayaran. Nah, lanjutnya tantangan dan peluang dalam pembiayaan syariah. Yang pertama ada tantangan yang dimana yaitu ada
Yang pertama ada keterbatasan pemahaman produk syariah di pasar, kedua ada manajemen risiko atas akad dan struktur bagi hasil, ketiga ada persaingan dengan perbankan konvensional, keempat ada ketersediaan jaminan dan data riwayat kredit UMKM. Sedangkan yang kedua itu peluang, yaitu yang pertama ada permintaan produk keuangan syariah yang meningkat, kedua inovasi produk atau digital finances, pembiayaan mikro syariah, ketiga itu kolaborasi dengan ekosistem UMKM dan ekuitas sosial, keempat ada proses underwriting yang disesuaikan untuk segmen informal. Maka pembiayaan syariah ini menuntut kebijakan yang mengintegrasikan kepatuhan syariah untuk kehati-hatian, perencanaan matang, analisis kelayakan menyeluruh, dan administrasi tertib untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan. Baik, selanjutnya materi 10 yaitu analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang dimana tujuannya itu untuk yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kedua mendapatkan keuntungan halal, ketiga mengembangkan UMKM dan mewujudkan keadilan, yang keempat sesuai maqasid syariah. Sedangkan prinsipnya itu bagi hasil, jual beli, sewa, bebas riba, gharar, dan barang haram. Nah, maka tujuannya ini bukan hanya untuk cari untung, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Semua transaksi harus berlandaskan prinsip syariah yang halal dan pembiayaan adalah dokumentasi resmi yang berisi hasil analisis lengkap permohonan pembiayaan yang bertujuan yang pertama dasar pengambilan keputusan, menerapkan prinsip kehati-hatian, meminimalkan risiko, dan yang terakhir itu memastikan kesesuaian syariah. Nah, ini menjadi bukti tertulis dan acuan pengambilan keputusan oleh pihak bank agar tetap aman dan sesuai aturan. Maka kesimpulannya itu analisis kelayakan ini penting untuk menjaga kesehatan bank dan seluruh proses harus sesuai syariah. Pembayaran berperan sebagai dasar kepatuhan dan pengendalian risiko. Jadi analisis kelayakan adalah kunci agar pembiayaan agar berjalan lancar, menguntungkan, dan tetap sesuai prinsip syariah. Selanjutnya materi yang 11 yaitu mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Nah, mudharabah secara bahasa ini berarti berjalan atau melakukan perjalanan usaha, secara istilah yaitu akad kerjasama usaha, yang dimana sahibul mal ini pihak penyedia seluruh modal, sedangkan mudharib pihak pengelola usaha. Maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Nah, kecuali akibat kelalaian pengelola. Maka mudharabah adalah kerjasama usaha bank untuk menyediakan modal penuh, sedangkan nasabah untuk mengelolanya. Sedangkan untung dibagi bersama, rugi ditanggung pemilik modal. Nah, jika bukan karena kesalahan pengelola. Selanjutnya rukun akad dan jenis mudharabah. Rukun akad yang pertama yaitu ada dua pihak yang berakad, kedua ada modal yang jelas, ketiga objek usaha yang halal, keempat keuntungan yang disepakati. Dan yang terakhir ada ijab dan kabul atau persetujuan. Sedangkan jenis mudharabah yaitu yang pertama ada mutlaqah, yaitu bebas, nasabah bebas mengembangkan usahanya. Kedua itu ada muqayyadah, yaitu terikat usaha harus sesuai ketentuan bank. Maka agar akad usaha ini harus ada 5 unsur rukun dan jenisnya
ada 2 yang bebas dan yang terikat aturan tertentu. Maka kesimpulan dari materi ini yaitu mudharabah adalah sistem kerjasama yang adil, tidak ada unsur riba, berbasis hasil usahanya nyata, dan hubungan bank dan nasabah sebagai mitra usaha, bukan pemberian pinjaman biasa. Jadi mudharabah adalah solusi pembiayaan yang sesuai syariah, adil, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.